Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'da. Perkenalkan, nama saya Nandi Nuriksan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Peran Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam mengatasi degradasi moral remaja di era digital. Penelitian ini dilakukan di SMPN 1 Negeri Cimenyan. Sebelumnya yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian yang senantiasa memberikan arahan kepada kami dalam melakukan pembelajaran di semester ini. Langsung saja ke latar belakang. Remaja merupakan fase perkembangan yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan moral individu. Menurut Erikson, masa remaja adalah tahap pencarian jati diri yang ditandai dengan keinginan kuat untuk menemukan identitas diri dan nilai-nilai hidup yang diyakini. Sementara itu, Kohlberg mengemukakan bahwa perkembangan moral remaja berada pada tahap konvensional, di mana perilaku didasarkan pada kepatuhan terhadap aturan sosial dan nilai moral yang berperilaku. Perkembangan teknologi membawa dampak signifikan terhadap perilaku remaja. Nah, jadi latar belakang ini diambil dikarenakan remaja merupakan masa-masanya untuk mencari jati diri seseorang itu. Dia mengikuti apa yang ia lihat, dia mengikuti tren-tren yang sedang viral di masyarakat. Karena itu kami mengambil penelitian judul pembelajaran PAI dalam mengatasi degradasi moral remaja. Yang selanjutnya rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana peran pembelajaran pendidikan agama Islam dalam mengatasi degradasi moral remaja di era digital pada siswa SMP Negeri 1 Cimenyan. Yang kedua yaitu faktor-faktor apa saja yang menghambat efektivitas pembelajaran PAI dalam membentuk moral remaja di era digital. Dan yang ketiga yaitu strategi apa yang digunakan guru PAI untuk memperkuat akhlak remaja di SMP Negeri 1 Cimenyan. Yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Penelitian mengenai peran pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter dan mengatasi degradasi moral telah banyak dilakukan, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Penelitian yang dilakukan oleh Mailawati tahun 2025 menjelaskan bahwa pendidikan agama Islam memiliki kontribusi yang sangat strategis dalam pembentukan karakter dan moral remaja di tengah arus globalisasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa fenomena pergaulan bebas, menurunnya etika komunikasi, serta lemahnya tanggung jawab sosial merupakan indikator nyata krisis moral remaja. PAI terbukti efektif dalam menanamkan nilai iman, etika, dan hukum Islam ketika dilaksanakan secara kontekstual, afektif, dan menyentuh ranah kehidupan nyata peserta didik. Guru PAI yang mampu menjadi teladan memiliki pengaruh signifikan dalam membimbing remaja menghadapi pengaruh negatif budaya modern. Jadi pada penelitian ini saya mengambil tinjauan pustaka dari Mailawati mengenai pendidikan agama Islam sangat signifikan dalam membentuk moral dan karakter remaja serta menghindari degradasi moral di era remaja tersebut. Yang selanjutnya kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini saya ambil pertama fenomenanya yaitu era digital, yang mana di era digital ini banyak sekali kasus, salah satunya yaitu degradasi moral remaja. Nah, mengapa ada kasus degradasi moral remaja? Karena tidak adanya filter moral, makanya dibutuhkan filter moral di kehidupan sehari-hari remaja. Nah, bagaimana cara menghilangkan degradasi moral tersebut? Yaitu dengan menginternalisasi nilai PAI dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dengan guru PAI menjelaskan implementasi efektifnya seperti apa, lalu diajarkan mengenai etika digital, lalu didukung sekolah dan keluarga. Nah, muncullah peran pembelajaran PAI dalam mengatasi degradasi moral, lalu mengimplikasikan nilai-nilai PAI dalam kehidupan sehari-hari. Setelah terimplikasi nilai PAI dalam kehidupan sehari-hari, terciptalah ketahanan moral remaja yang sangat kuat. Lalu akan tercipta juga penanggulangan degradasi moral pada remaja. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang saya ambil, yang pertama pendekatan kualitatif studi kasus. Jadi saya mengambil penelitian ini dengan kualitatif, mewawancarai guru, siswa, dan wali kelas yang ada di sekolah
SMP Negeri 1 Cimenyan. Sumber datanya yaitu primer dan sekunder, teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, dan teknik analisis dasar yaitu reduksi, analitis, dan penarikan kesimpulan. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian yang pertama yaitu dari rumusan masalah, bagaimana peran pembelajaran PAI dalam mengatasi degradasi moral remaja di era digital pada siswa SMP Negeri 1 Cimenyan, ditemukan bahwasanya guru itu menyampaikan materi dengan kontekstual, mengkaji akhlakul karimah dengan fenomena digital nyata seperti kecanduan gawai, perilaku kasar di media sosial, budaya meniru konten viral, dan rendahnya kontrol diri di dalam berkomentar. Terus yang kedua ada dampak perilaku. Siswa yang mengikuti pembelajaran PAI menunjukkan sikap lebih sopan, hormat pada guru, mampu mengendalikan diri saat konflik, serta lebih bijaksana dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Yang terakhir itu pembelajaran berbasis kasus nyata. Guru memberikan contoh konkret dari media sosial, komentar buruk, video viral tidak sopan, berita hoaks, dan lain sebagainya yang membantu siswa membedakan perilaku baik buruk dan menerapkan nilai Islam seperti menjaga lisan, kejujuran, dan tidak menyakiti orang lain. Nah, dalam hasil penelitian ini bisa kita simpulkan bahwasanya peran PAI ini sangat signifikan dalam mengurangi bahkan menghilangkan degradasi moral pada era remaja dengan cara yang pertama kontekstualisasi materi dan yang kedua ada pembelajaran berbasis kasus nyata. Terus yang kedua yaitu faktor-faktor apa saja yang menghambat efektivitas pembelajaran PAI dalam membentuk karakter atau membentuk moral remaja di era digital. Nah, yang pertama faktor yang mempengaruhi yaitu media sosial. Pengaruh media sosial yang dominan, nilai agama, kalah kuat dibanding budaya digital yang instan dan hedonis. Siswa lebih cepat terpengaruh konten viral daripada materi pembelajaran. Yang kedua yaitu kurangnya pengawasan orang tua. Yang ketiga, ketergantungan gadget yang sangat tinggi. Yang keempat, pengaruh pergaulan negatif. Yang kelima, terpapar tren, tidak membangun kepada hal-hal yang baik. Nah, jadi faktor-faktor tersebutlah yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran PAI. Mulai dari pengaruh media sosial yang sangat tinggi, lalu kurangnya pengawasan orang tua, ketergantungan gadget, pengaruh pergaulan negatif, dan terpapar tren tidak membangun. Nah, itu merupakan faktor-faktor dari penghambat efektivitas pembelajaran PAI. Lalu hasil penelitian yang terakhir yaitu strategi yang digunakan guru PAI dalam memperkuat akhlak remaja di SMP Negeri 1 Cimenyan yaitu yang pertama pembelajaran kontekstual, mengaitkan materi PAI dengan persoalan kehidupan digital siswa agar relevan dan mudah dipahami. Yang kedua adalah keteladanan. Guru memberikan contoh nyata melalui tutur kata dan sikap sehari-hari karena siswa lebih mudah meniru perilaku yang mereka lihat. Yang ketiga, kolaborasi multi pihak. Kerjasama antara guru PAI, wali kelas, dan BK dalam menangani siswa bermasalah moral melalui pendampingan personal dan nasihat. Yang keempat, metode pembelajaran interaktif, menggunakan diskusi kasus nyata, pemutaran video islami, dan pembelajaran yang interaktif yang membuat siswa merasa nyaman dan dipahami. Yang kelima, integrasi etika digital, memahami kondisi siswa sebagai remaja yang hidup di bawah tekanan budaya digital. Yang keenam, pembiasaan ibadah dan bimbingan personal, memfasilitasi siswa untuk memperbaiki perilaku secara bertahap. Nah, hasil penelitian ini juga yang saya lakukan kepada siswanya, siswa sangat nyaman gitu dalam mengikuti pembelajaran PAI yang dilakukan oleh guru PAI tersebut karena sangat beragam metode yang digunakan oleh guru PAI sehingga materi-materi yang disampaikan oleh guru PAI tersebut tersampaikan dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan di SMP ini juga setiap harinya tidak diperbolehkan membawa gadget. Itu salah satu strategi untuk mengurangi kecanduan terhadap gadget tersebut. Nah, itu merupakan hasil penelitian dari 3 rumusan masalah. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. Temuan penelitian ini menunjukkan konsistensi yang kuat dengan teori-teori pembelajaran dan penelitian terdahulu, sekaligus memberikan kontribusi empiris yang memperkaya pemahaman tentang peran PAI dalam mengatasi degradasi moral di era remaja. Perbandingan dengan penelitian terdahulu menunjukkan kesesuaian yang sangat signifikan, namun dengan pendalaman konteks. Sejalan dengan penelitian Mailawati tahun 2025,
Penelitian ini memperkuat bahwa PAI efektif ketika dilaksanakan kontekstual dan menyentuh kehidupan nyata siswa. Kontribusi penelitian ini adalah mengisi gap melalui kajian komprehensif dengan perspektif multi pihak, yaitu guru PAI, wali kelas, dan siswa. Deskripsi strategi konkret, integrasi etika digital dengan nilai Islam dalam konteks pembelajaran real. Identifikasi hambatan spesifik seperti ketergantungan gadget dan pengaruh pergaulan, serta penggambaran dinamika ekosistem pembinaan moral yang kompleks. Penelitian terdahulu cenderung konseptual atau fokus pada satu perspektif, sementara penelitian ini memberikan gambaran holistik implementasi PAI dalam menghadapi tantangan digital. Yang terakhir yaitu simpulan. Pembelajaran PAI di SMPN 1 Cimenyan berperan signifikan mengatasi degradasi moral di era remaja. Melalui pendekatan kontekstual yang mengintegrasikan nilai akhlakul karimah dengan fenomena digital. Strategi meliputi pembelajaran kontekstual, keteladanan guru, bimbingan personal, metode interaktif, dan kolaborasi multi pihak yang menghasilkan dampak positif berupa siswa telah sopan, lebih hormat, dan bijaksana menggunakan media sosial. Keterbatasan penelitian pada konteks satu sekolah membuat transferabilitas memerlukan adaptasi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan komparatif multisekolah, menggali kolaborasi keluarga, sekolah, dan melakukan studi longitudinal. Sekolah perlu mengoptimalkan program PAI dengan kebijakan gadget yang ketat, pemelatihan guru PAI dalam literasi digital, komunikasi intensif dengan orang tua, dan program kolaboratif yang terstruktur. Jadi simpulannya yaitu untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa meneliti bukan hanya di satu sekolah saja, dan bisa meneliti lebih lanjut kepada orang tua selain guru dan siswa yang ada di sekolah. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.